Baik, sekali lagi selamat sahabat, selamat pagi bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini tanggal 2 Desember 2023, kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Saat ini kita sudah akan memasuki chapter 6 dengan judul The Covenant Sealed ya, atau Perjanjian Dimeteraikan. Tapi sebelum kita mulai, kita akan sedikit review untuk pelajaran yang kita telah pelajari minggu lalu ya. Minggu lalu di chapter 5, kita sudah bahas selama 2 hari ya, untuk minggu lalu, dengan judul flesh against spirit ya, the flesh against the spirit, atau daging bertentangan dengan roh. Jadi kita review sedikit. Jadi kita tahu pada umur 75 tahun, Abraham diberikan sebuah janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dari keturunannya akan dibuat bangsa yang besar, dan oleh keturunannya semua bangsa di dunia akan diberkati. Dan kita tahu bahwa Sarah sewaktu muda pun dia sudah mandul. Dan sekarang dia sudah mulai tua, janji itu diberikan, dan kita tahu umur ini dia juga sudah sudah menopause. Jadi sudah tidak mungkin lagi dia mau melahirkan. Tetapi ketika janji itu diberikan kepada Abraham, Abraham percaya akan janji itu, dan dan oleh karena imannya dia dibenarkan, karena dia percaya dia dibenarkan ya. Tetapi mungkin seiring waktu, mungkin 1 bulan setelah janji itu diberikan, Abraham percaya, dan memang kita tahu memang Abraham percaya. Bertahun-tahun sampai pada waktu di Kejadian 16 ini, kalau kita lihat, kita baca dia punya cerita, itu sekitar 11 tahun dari umur 75, sekitar umur 86 tahun ketika hal ini terjadi ya. Ketika Sarah bilang ke Abraham, ambillah dia punya hamba, dan dengan itu dia akan memperoleh anak. Jadi 11 tahun ya saudara-saudara, dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham sampai kepada saat ini, ketika mereka mulai kalau kita lihat mulai mau membantu Tuhan, dengan reason mereka atau dengan pemikiran mereka. Jadi ini adalah kesalahan ya. Jadi dibilang di sini Abraham dengar apa yang dikatakan Sarah. Dan kalau kita baca waktu lalu bahwa seolah-olah ini apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan Tuhan. Kan ini masalahnya, Tuhan janjikan Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Terus sampai saat ini setelah lebih dari 10 tahun, apa yang dijanjikan Tuhan tidak kunjung datang ya, tidak kunjung datang. Makanya ini waktu ini sangat berperan dalam iman kita. Kadang-kadang kita mempunyai masalah di waktu ini, di masalah waktu ya. Mungkin ketika diberikan suatu janji dan janji itu tidak masuk akal, mungkin, tapi itu dari Tuhan, mungkin kita percaya ya, dalam 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita percaya. Tetapi ketika sudah 10 tahun, sebagai manusia daging ini mulai bertanya-tanya, aduh ini Tuhan mau bikin atau tidak? Walaupun kita masih kelihatan masih setia kepada Tuhan. Nah, inilah kita mulai coba untuk, di waktu ini kita mulai coba untuk membantu Tuhan ya. Bagaimana mereka, Sarah menyarankan kepada Abraham, menyarankan kepada Abraham untuk mengambil Hagar menjadi istrinya supaya bisa memiliki anak. Dan singkat cerita, akhirnya Abraham memiliki anak dari Hagar ya. Abraham memiliki anak dari Hagar. Dan
ini dibilang ya. Jadi akhirnya setelah itu Abraham juga memiliki anak dari Sarah ya. Jadi sudah mempunyai 2 keturunan. Jadi ada keturunan Ishak dan Ismail ya. Dan kita tahu kalau keturunan dari Ismail adalah keturunan daging, tetapi kalau Ishak adalah keturunan roh. Kenapa dibilang keturunan roh? Karena keturunan roh atau rohani ya. Karena Ishak itu dihasilkan bukan hasil dari hubungan suami istri Sarah dan Abraham ya. Jadi itu dilahirkan sama seperti Yesus, itu dari roh. Jadi Ishak itu lahir dari roh, sedangkan Ismail dari daging. Jadi kita tahu bahwa setelah mempelajari apa yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan memiliki tanah, itu dijanjikan kepada keturunan rohani, bukan kepada keturunan daging. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengerti ya. Jadi keturunan janji yang diberikan kepada Abraham adalah janji kepada keturunan rohani, bukan kepada keturunan daging. Dan kita tahu ada 2 keturunan ya. Dan kita ini walaupun bukan keturunan langsung dari Abraham, bukan keturunan daging dari Abraham, tetapi kita ini bisa menjadi apa? Keturunan rohani, sehingga kita juga bisa memiliki apa yang dijanjikan kepada Abraham. Jadi walaupun ada keturunan langsung dari Abraham atau keturunan daging, tetapi tidak percaya kepada janji Tuhan, kita juga tidak bisa menjadi keturunan rohani. Jadi keturunan misalnya keturunan daging itu bisa menjadi rohani kalau bisa percaya. Tetapi walaupun bukan keturunan daging, tapi percaya bisa menjadi keturunan rohani. Kira-kira bisa paham ya dengan apa yang dimaksud dengan keturunan Abraham ini. Jadi kita ini semua bukan keturunan daging atau keturunan langsung dari Abraham, tetapi kita bisa menjadi keturunan Abraham melalui keturunan rohani jika kita percaya akan janji-janji Tuhan. Itu adalah dia punya istilah rohani dan harafiah yang mungkin ya, itu yang kita sudah pelajari waktu lalu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan soal keturunan daging dan keturunan rohani. Keturunan daging dan keturunan rohani. Jadi kita tahu ya, ini janji Tuhan hanya bisa ditepati oleh Tuhan. Kita tidak bisa membantu apa yang Tuhan telah janjikan. Ini Sarah mencoba untuk membantu Tuhan. Tetapi itu adalah righteousness by works, bukan by faith. Jadi dia melakukannya dengan perbuatannya sendiri. Kelihatannya itu benar ya, itu kelihatannya benar mau bantu Tuhan untuk menepati apa yang Tuhan janjikan. Jadi seolah-olah karena Tuhan berjanji dan mereka percaya, tetapi ketika hal itu belum kunjung datang, mereka coba, oh saya mau bantu Tuhan dengan melakukan ini. Ada ide yang cemerlang di sini kalau mau lihat. Ada ide yang cemerlang untuk membantu Tuhan membuat apa yang telah dijanjikan. Tetapi dibilang itu bukannya membantu Tuhan, tetapi itu justru apa? Bertentangan dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita berniat untuk membantu Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang menentang Tuhan. Apa yang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi dia punya judul daging bertentangan dengan roh. Dan kita tahu keturunan daging dan keturunan roh atau daging dan roh itu selalu bertentangan. Dan kita tahu dia punya literalnya keturunan Ismail atau keturunan daging dan keturunan Ishak atau keturunan roh. Kita tahu sampai saat ini pun dia punya literal, mereka pun berseteru sampai saat ini ya. Jadi memang daging dan roh selalu berseteru atau bertentangan. Bukan seolah-olah, tetapi daging hanya bertentangan dengan roh. Itu yang dibilang waktu lalu ya. Itu yang dibilang waktu lalu. Oke. Kita akan lanjut untuk chapter 6. Tapi sebelum ini, mungkin ada yang mau tambahkan untuk chapter kemarin, review kemarin.
Ya, silakan sebelum kita lanjut. Ya, jadi waktu tadi Lali make point yang mana sudah 10 tahun ya, 10 apa 11 tahun 11 tahun ya. yang Tuhan sudah 86 ya. berjanji. Ya. Jadi kalau orang di posisi Abraham dengan Sarah, mungkin orang akan bikin hal yang sama. Iya, betul. Iya kan? Karena first of all janji dibilang akan punya anak. Terus habis itu loh, tuh 10-11 tahun misalnya nggak ada anak itu kayak sebagai manusia nggak sabar ya menunggu. Kalau Iya. kalau coba orang tempatkan orang punya posisi di posisi Abraham dengan Sarah. Mungkin orang bilang, kenapa sih Abraham percaya Sarah? Kenapa Sarah bikin begitu? Karena Iya. memang sifat manusia begitu. Coba orang put our shoes, taruh orang punya posisi di posisinya mereka gitu. Pokoknya masih mending mungkin orang mau tunggu 10-11 tahun. Iya. Orang mungkin 1-2 1-2 tahun tahun sudah kan. sudah sabar. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk mempunyai keturunan rohani dari Abraham, salah satu juga ya yang orang harus belajar adalah be patient atau Ya, sabar sabar. gitu. Kalau Long Tuhan sudah suffering. berjanji, orang tahu ini dari Tuhan dan belum come to reality, be patient. Ya. Istilahnya Tuhan akan ada timingnya yang tepat. Itu maksudnya pelajaran yang kita bisa ambil dan menguatkan juga ya dan memberikan kita semua seperti kayak jangan wait, tunggu di waktunya Tuhan. Dan kalaupun itu belum terlaksana, be patient, tetap berdoa dan berikan Tuhan, tolong berikan orang selalu kesabaran untuk Sabar. menunggu timingnya Tuhan. Karena timingnya Tuhan itu selalu right timing. Tuhan itu nggak pernah delay 1 jam, 1 menit. Nggak pernah teman-teman. Dia selalu ada timingnya dan timingnya itu selalu tepat. Kita aja manusia yang sepertinya mau ngatur Tuhan. Tuhan kalau ini gini, kalau ini gini. Kadang-kadang kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang the best untuk kita. Jadi pelajaran hari ini untuk review lalu Sabar. adalah wait for God's timing. Itu Iya. aja. Oke, thank you. Ya, thank you. Jadi kalau di 1 Korintus 13 tentang kasih, kata pertama dari kasih itu adalah kasih itu sabar atau long suffering. Jadi iman selalu diuji oleh waktu ya. Jadi dua hal yang selalu membuat iman kita goyah atau ya diuji adalah pertama iman itu percaya firman Tuhan itu pertama tidak masuk akal atau unreasoning ya. Kalau mau pikir dengan logikanya, Sarah sudah mandul, setelah itu sudah tua. Terus yang kedua, waktunya terlalu lama kayaknya untuk menunggu. Bayangkan 10 tahun, 11 tahun mereka tunggu, nggak dapat. Akhirnya coba mereka bantu Tuhan. Dan kita tahu, nah kita akan, nah ceritanya sekarang ini ya, di chapter 6 ini kita akan baca ya. Jadi, ya oke, kita berlama-lama lagi kita chapter 6 ini ya. Oke. Bisa dengar ya? Oke. Sekarang kita sampai pada sebuah catatan yang membuka janji itu dengan cara yang paling menakjubkan. Lebih dari 25 tahun telah berlalu sejak Tuhan pertama kali membuat janji kepada Abraham. Tidak diragukan bahwa waktu telah diperpanjang oleh langkah keliru yang diambil Abraham dengan mendengarkan alasan istrinya. Lebih dari 13 tahun telah berlalu sejak saat itu. Tetapi Abraham telah mempelajari pelajaran itu sehingga Tuhan dapat menuntunnya selangkah lebih maju. Jadi saudara-saudara, Tuhan berjanji pada Abraham ketika dia umur 75 tahun. Dan janji yang dijanjikan kepada Abraham hampir 25 tahun atau 25 tahun. Umur Abraham ketika Ishak lahir adalah 100 tahun ya. Jadi 25 tahun Abraham menunggu apa yang telah dijanjikan Tuhan. Tetapi kita baca di sini
Tidak diragukan bahwa waktu telah diperpanjang oleh langkah keliru yang diambil Abraham dengan mendengarkan istrinya. Jadi sebenarnya mungkin nggak harus 25 tahun, Abraham menunggu apa yang telah dia dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin lebih pendek dari itu ya, mungkin nggak sampai 25 tahun. Tetapi ketika waktu Abraham berumur 86 tahun atau sekitar 11 tahun setelah janji itu dibuat, mereka membuat langkah yang salah. Sehingga apa yang terjadi? Waktu diperpanjang. Aduh, ini sama seperti bangsa Israel ya, ketika mau masuk tanah Kanaan juga, harusnya mereka sudah masuk 2 tahun itu, saudara-saudara, ke tanah Kanaan, tetapi ketika mereka tidak percaya, membuat lebih percaya kepada pengintai-pengintai, 10 pengintai, akhirnya diperpanjang lagi ya, jadi tambah lagi berapa, 38 tahun. Aduh, dan, kita tahu ini waktunya diperpanjang kalau apa? Kita tidak percaya. Mungkin nah sama seperti bangsa, umat Tuhan ya pada tahun 1888, bisa aja Tuhan sudah datang waktu itu, 3 atau 4 tahun lagi setelah ketika mereka menerima akan janji Tuhan, menerima atau percaya akan apa yang disampaikan tentang pembenaran oleh iman ini, Tuhan akan datang. Tetapi karena ketidakpercayaan, sampai sekarang Tuhan belum datang. Jadi waktu diperpanjang karena apa? Langkah yang salah dari manusia ya. Oke, kita lanjut ya. Dan ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, berjalanlah di hadapanku dan jadilah engkau sempurna." Kejadian 17 ayat 1. Marginnya berbunyi, tegak atau lurus, atau upright or sincere ya. Seperti dalam 1 Tawarik 12 ayat 33 dan 38. Artinya satu hati. Nah, ini menarik ya. Tuhan menyuruh Abraham untuk tulus di hadapannya dan tidak mendua hati. Ketika kita mengingat kisah yang dicatat dalam bab sebelumnya, kita melihat kekuatan dari perintah ini. Kita juga melihat kekuatan pernyataan dari Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan akan membiarkan dia tahu bahwa dia sepenuhnya mampu memenuhi janjinya, dan karena itu Abraham harus percaya kepadanya dengan hati yang sempurna atau tidak terbagi. Saudara-saudara, ini kita mau dia kasih garis bawahi tentang mendua hati. Saudara-saudara, apakah Abraham waktu itu dia ini mendua hati, dengan kata lain dia mendua hati dengan, kan kita tahu waktu itu banyak bangsa kafir ya, dan Bapak Abraham itu adalah orang kafir ya. Apakah Abraham juga ketika dia menyembah Tuhan, apakah dia juga menyembah dewa-dewa kafir atau bangsa kafir waktu itu, sehingga dibilang mendua hati, sehingga mungkin dengan ini janjinya di-delay terus. Kita mau ini ya, ini kata mendua hati, apakah seperti itu atau bukan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ini kan ini babak tadi, jadi kita bisa berinteraksi. Jadi saudara bisa tambahkan atau bisa ya, silakan nih. Maksudnya Lali, dia menyembah Allah lain atau hanya Iya, Tuhan apakah atau dia ada gimana? Allah lain selain Allah ini sehingga dibilang mendua hati di sini? Enggak. Enggak ya. Oke. Tidak. Jadi mendua hati ini apa yang membuat kita ini atau Abraham dibilang mendua hati? Ini ya menurut yang pelajaran yang sedang Iya, ya. pelajari yang kita tahu, mungkin Iya. ada tambahan atau yang lain. Jadi mendua hati itu kan Tuhan bilang dia sama Sarah kan ya akan punya anak ya kan. Iya. Dari keturunan Sarah dengan Abraham. Tetapi tunggu ya sebentar. Kalau bisa dengar Iya, bisa bisa. ya. Tapi dengan seiringnya waktu Tuhan kan bisa Tuhan bicara itu ya. Ya.
Jadi di saat itu Abraham percaya sama Tuhan akan apa yang Tuhan katakan, tetapi untuk kepercayaan itu kan harus diuji, ya kan, apakah memang benar-benar dia percaya kepada Tuhan, dan ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah melalui. Nah, di saat itu yang tadi 10-11 tahun misalnya, maksudnya kenyataannya. Terus janji itu belum terpenuhi, dan waktu Abraham mendengarkan suara Hagar, mendengarkan suara Sarah mengambil Hagar, disitulah ya kita punya pengertian yang seorang belajar ini, disitulah Abraham mendua hati. Istilahnya, kata lain tadi di sini kan dia bilang harus upright atau sincere atau satu hati ya. Iya. Jadi satu hati itu adalah kalau ngana percaya, istilahnya Tuhan bilang kepada Abraham, kalau kamu benar-benar percaya apa yang kita bilang, walaupun tahunnya itu mau berapa tahun kek, kalau kamu percaya, kamu akan tetap teguh berpegang kepada apa yang kita bilang. Sekarang kamu tidak dengar apa yang kita bilang, sekarang kamu lebih mendengar suara dari istrimu daripada saya. Itu kan namanya mendua hati gitu. Tuhan sudah bilang A, tetapi kenyataannya yang dilakukan ada B, karena waktu yang sudah berjalan 10-11 tahun itu tidak terpenuhi. Disitulah ujian yang kita lihat ya, Tuhan berikan kepada Abraham. Dan akhirnya ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham itu tidak kayak Abraham gagal di situ. Nah, disitulah kita lihat ya dari pelajaran ini, di situ Tuhan bilang harus satu hati, jangan dua hati. Oke, itu aja. Ya, thank you. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan? Oke. Jadi ada ayat yang bilang ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi mungkin kalau bilang dua hati, mungkin ya ada satu menyembah Tuhan dan satu menyembah setan kan. Ini kan cuma dua hal yang kita sembah, setan dan Tuhan. Tetapi di sini kita tahu, kalau kita lihat dari cerita ini, kita lihat Abraham sangat setia kepada Tuhan. Tidak mungkin dia menyembah Allah atau dewa dari bapaknya ya. Bapaknya orang kafir kan. Jadi tidak mungkin Abraham itu menyembah orang kafir. Tetapi di sini dibilang dia hatinya terbagi atau mendua. Tapi setelah kita lihat ya, ternyata ada dua hal yang menjadi Tuhan kita atau yang kita percaya. Ini mendua hati itu, atau kita percaya sama siapa ya, Tuhan atau yang lain. Ada dua hal, saudara-saudara, yaitu seperti dibilang tadi ya, jadi bilang logika dan apa yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan janjikan bahwa Abraham akan punya anak. Tetapi logikanya, Abraham tidak bisa punya anak. Tidak bisa sama sekali. Pertama, Sarah itu sudah mandul. Yang kedua, Sarah itu sudah lanjut usia. Kalaupun dia tidak mandul, sekarang dia sudah lanjut usia, sudah menopause, tidak mungkin untuk mendapatkan anak. Tidak mungkin sama sekali ya, secara logika. Jadi, mendua hati di sini adalah Abraham mempercayai logika dan mempercayai akan janji Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan, tapi saya juga percaya logikanya ini. Makanya ketika dua hati ini, dia percaya yang mana, dan dia juga percaya, oh iya, ini betul, tapi ini betul. Jadi dua-dua, dua-dua jalan, dua-dua hati. Makanya Tuhan bilang di sini ya, ketika dia mau kasih Ishak kepada Abraham, dia bilang Abraham itu harus apa? Upright atau sincere ya, atau single hearted ya, atau satu hati. Dia tidak boleh mempercayai logika, tetapi harus lebih mempercayai Tuhan yang memberikan janji itu. Aduh, ini. Jadi Tuhan itu suruh Abraham untuk tulus di hadapannya dan tidak mendua hati. Tidak pikir bahwa logika itu lebih masuk akalnya seperti itu. Tetapi dia mau, walaupun itu tidak masuk akal, harus percaya akan janjinya.
Aduh, jadi ini dicatat, makanya dia bilang ini, mengingatkan kita ya, dicatat untuk mengingatkan kita bahwa ini menduakan hati ini bukan hanya ketika kita mempercayai orang Allah lain atau ilah lain, tetapi ketika ragu-ragu kepada janji Tuhan, kita sebenarnya sedang apa? Mendua hati. Atau kita lebih percaya logika daripada apa yang Tuhan janjikan. Meskipun apa yang Tuhan janjikan kadang-kadang tidak masuk akal. Luar biasa ya. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita lanjut? Boleh tambahkan Ya, sedikit. silakan. Jadi kita belajar dari Abraham, di mana Abraham sebagai bapak orang yang percaya, Iya. imannya diuji dan sering jatuh bangun. Dan kita lihat dari pelajaran ini, Tuhan menuntut iman Abraham itu harus benar-benar sempurna. Iya, betul. Percaya pada Tuhan setulusnya, tidak mendua hati. Karena dia akan menjadi bapak seorang yang percaya. Dia akan menjadi panutan seluruh dunia. Dan Iya. kita harus berpatokan pada Abraham. Jadi walaupun dia bapak seorang percaya, kita lihat Abraham pun sering gagal dan jatuh. Bagaimana kita sebagai manusia biasa yang kita pun akan ada jatuh bangun. Tapi itulah pelajaran perjalanan hidup. Dengan kita jatuh bangun, kita akan, kalau kita berjalan terus dengan Allah, di sini kita dibilang berjalanlah di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Kita itu menjadi sempurna bukan berarti langsung sempurna, tapi ada jatuh bangunnya. Tapi kalau kita tetap berpegang terus pada janji Tuhan, istilah bahasanya turn our eyes upon Jesus, memandang terus pada Yesus, pasti kita tidak akan gagal. Karena Tuhan menuntut satu kesempurnaan iman, bukan mendua hati gitu. Jadi nggak ada iman yang percaya pada Tuhan tapi setengah-setengah. Tapi dengan untuk menjadi iman yang sempurna, tentu ada jatuh bangunnya seperti Abraham. Itu aja tambahan. Ya, terima kasih. Jadi kejatuhan Abraham atau kegagalannya menjadikan itu sebuah pelajaran yang berharga ya untuk Abraham. Jadi setiap kegagalan itu bukan suatu menjadi hal yang batu sandungan ya atau apa, tetapi itu justru menjadi sesuatu pelajaran yang berharga untuk Abraham. Dan kita lihat ya, ini janji-janji Tuhan ini hanya bisa ditepati jika kita benar-benar percaya atau tidak mendua hati atau tidak double hearted ya atau ragu-ragu sedikit pun kita ragu, janji itu tidak bisa diberikan. Makanya Tuhan memastikan ini dulu kepada Abraham. Tuhan memastikan dulu bahwa Abraham benar-benar percaya di umur 99 tahun ini. Dan kita tahu bersama ceritanya, umur 100 Ishak lahir. Dia pastikan Abraham percaya dulu bahwa janjinya akan diberikan. Baru janjinya akan diberikan. Waktu dia janjikan umur 75 tahun, saudara-saudara, kita tahu ya, Abraham percaya. Tetapi dengan waktu bisa diuji apakah Abraham itu benar-benar percaya atau masih percaya logika. Ternyata ketika diuji dengan waktu, Abraham masih percaya logika. Tetapi Abraham percaya, belajar dari dia punya pengalaman, dan Tuhan tegaskan lagi, janjinya ini, dan dia pastikan Abraham tidak dua hati, baru dia berikan apa yang dijanjikan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Banyak yang kita tuntut kepada Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Tetapi kadang-kadang belum datang apa yang kita sudah minta dengan sungguh-sungguh, nggak datang-datang. Mungkin masalahnya di Tuhan. Tetapi kita harus periksa kita kembali, apakah kita masih mendua hati dengan agak ragu kepada Tuhan, dengan percaya logika kita, atau gimana. Itu ketika janji belum diberikan kepada kita, kita harus apa? Lihat diri kita ya. Koreksi dia, apakah kita ragu atau tidak. Oke, kita lanjut ya. Ini nama baru, judul kecilnya. Oke, dan Abraham jatuh tersungkur dan Tuhan berbicara dengan dia, mengatakan, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Jadi ketika Tuhan memastikan benar-benar bahwa Abraham benar-benar percaya, dia tidak mendua hati, ini namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Ah, ingat ya, janji ini tidak berubah, tetapi apa maksud dari nama Abram menjadi Abraham? Untuk apa dia punya? Untuk apa dia punya tujuan? Kita lanjut baca ya. Nama Abram berarti bapa yang tinggi. Ayah Abraham adalah seorang kafir, dan nama itu mungkin memiliki beberapa referensi untuk penyembahan kafir di tempat-tempat tinggi. Jadi nama Abram adalah bapa yang tinggi. Karena mungkin karena ayah Abraham ini seorang kafir, dan penyembahan kafir biasanya di bukit-bukit atau di gunung-gunung, makanya dibilang Abraham bapa yang tinggi ya. Terus dibilang, tapi sekarang namanya menjadi Abraham, bapa banyak bangsa. Dalam perubahan nama dari kasus Abraham dan Yakub, kita memiliki petunjuk tentang nama baru yang diberikan Tuhan kepada semua yang adalah miliknya. Lihat Wahyu 2 ayat 17 dan Wahyu 3 ayat 12. Dan engkau akan dipanggil dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yesaya 60 ayat 2. Jadi banyak orang yang diganti ya namanya ya, seperti Abraham atau Yakub menjadi Israel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada beberapa nama, ada Daniel juga yang diganti ya namanya. Nah, ini apa tujuannya? Kita lihat ya. Ini judul kecilnya, tidak ada perubahan dalam janji. Pemberian nama baru kepada Abraham ini tidak menunjukkan perubahan apapun dalam janji itu, tetapi hanya sebagai tanda kepada Abraham bahwa Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Namanya harus selamanya menjadi pengingat baginya akan janji itu. Aduh, ini jadi ketika nama Abram diganti menjadi Abraham, itu bukan berarti ketika Abraham janjinya seperti apa, ketika nama Abram janjinya seperti apa. Tidak, janjinya tetap sama. Cuma kenapa diganti? Supaya ini menjadi pengingat ya, pengingat akan janji itu, bahwa Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang dia janjikan. Jadi ketika ketika namanya diganti, jadi ketika dari dulu orang-orang manggil Abraham, sekarang panggil Abraham, selalu mengingatkan Abraham bahwa janji Tuhan itu sungguh-sungguh akan apa yang dia katakan. Ini menjadi pengingat terus. Jadi ketika disebut nama Abraham, orang sebut nama Abraham, dia akan ingat janji Tuhan itu ya. Terus kita lanjut. Beberapa orang berpikir bahwa pemberian nama baru ini menandai perubahan sifat janji kepadanya. Tetapi pertimbangan yang cermat dari janji seperti yang dicatat sebelumnya akan menunjukkan bahwa ini tidak mungkin. Abraham tetap sama seperti sebelumnya setelah mendapat nama barunya. Saat namanya masih Abram, dia percaya Tuhan dan imannya pada janji itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika namanya masih Abram, Allah memberikan Injil kepadanya dengan mengatakan, di dalammu semua keluarga di bumi akan diberkati. Jadi tidak ada perubahan janji ketika namanya diganti ya. Tetap ya, sebelum namanya diubah menjadi Abraham, Tuhan sudah bilang apa? Ketika Abraham percaya, dia sudah diperhitungkan sebagai kebenaran ya. Jadi tidak ada perubahan janji oleh perubahan nama. Perubahan nama hanya untuk apa? Mengingatkan bahwa janji Tuhan itu sungguh-sungguh apa yang dia katakan. Oke. Luar biasa ya. Jadi sampai sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Ini menarik sekali ya. Ini kita punya pelajaran. Jadi tidak ada perubahan dalam janji ya. Nama berubah untuk pengingat, tetapi janji tetap sama. Jadi Tuhan kasih perubahan ini supaya ingatkan lagi ya. Ini manusia sering lupa ya. Sama seperti hari Sabat juga Tuhan pakai kata ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada kata ingat. Dan hari Sabat untuk mengingat akan apa? Segala apa yang Tuhan telah ciptakan sepanjang 6 hari. Begitu juga ketika Abraham
ganti nama sebagai pengingat bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal dan Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang Dia janjikan. Jadi ketika nama baru, pikiran kita harus memang harus diingatkan lagi ya. Diingatkan lagi terus bahwa janji Tuhan betul apa yang dijanjikan. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Judul kecilnya semua janji ada di dalam Kristus. Ini judul kecil ini sama dengan apa yang telah kita pelajari di chapter 2 ya. Semua janji dalam Kristus. Ini pengulangan sedikit dari bagian di chapter 2. Dia bilang, kita tidak boleh membeda-bedakan janji-janji Allah kepada Abraham dengan mengatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat sementara dan hanya untuk benih daging, dan lainnya bersifat rohani dan kekal. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia yang adalah amin untuk kemuliaan Tuhan melalui kami. 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Jadi ini semua janji di dalam Kristus ya. Jadi kalau janji dalam Kristus tidak ada kata tidak. Semua janji itu ya, berarti semua janji pasti akan dilaksanakan. Karena dalam Kristus tidak ada pilihan ya atau tidak, tidak ada multiple choice di situ ya. Cuma ada satu jawaban ya. Terus dibilang, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi ini sudah kita Galatia 3:16, kita sudah pelajari dan chapter 2. Jadi dibilang kepada keturunanmu, ini akan diberikan tanah atau apa, janji-janji itu diberikan kepada apa? Keturunan. Jadi ini tidak dibilang seeds ya atau keturunan-keturunannya, cuma dibilang keturunan. Jadi keturunan itu satu. Jadi janji yang diberikan kepada Abraham cuma diberikan kepada satu orang keturunannya. Bukan kepada keturunan-keturunannya, bukan kepada semua keturunan. Cuma dibilang keturunan satu. Dan kita tahu bahwa janji itu yang keturunan yang cuma satu itu adalah Yesus ya. Yesus. Dan kita tahu kalau kita pelajari di chapter 2 bahwa kalau kita percaya Yesus, kita juga termasuk di dalam janji itu. Walaupun janji itu cuma dibilang kepada satu orang, tetapi ini termasuk banyak orang kalau banyak orang itu percaya di dalam Yesus ya. Kita pelajari waktu chapter 2. Oke, kita lanjut. Terus dibilang seperti ini. Perhatikan bahwa janji-janji itu tidak peduli berapa banyak, semuanya datang melalui Kristus. Perhatikan juga bahwa Rasul berbicara tentang Abraham dan bukan tentang Abraham. Dia tidak mengatakan bahwa beberapa janji dibuat untuk Abraham dan sebagian untuk Abraham. Dan poin ini masih lebih ditegaskan ketika kita membaca kata-kata Stefanus. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Kisah 7 ayat 2. Meskipun pada waktu itu ia dikenal sebagai Abram, janjinya sama seperti ketika ia dikenal sebagai Abraham. Setiap referensi berikutnya tentang dia di dalam Alkitab, bahkan pada janji-janji pertama menggunakan nama Abraham. Inilah sebabnya mengapa kami menyebut dia hanya sebagai Abraham. Jadi dari paragraf ini ya, kita sudah lihat bahwa semua janji hanya diberikan kepada Yesus ya. Jadi kepada keturunanmu, yaitu satu orang akan diberikan ini, diberikan itu. Jadi janji itu hanya diberikan kepada satu orang, yaitu Yesus. Dan semua janji hanya diberikan melalui Yesus. Terus ini dibilang ya di paragraf selanjutnya, bahwa ketika di di kisah 7 ya, ayat 2, Stefanus bilang,
Dibilang, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi kita tahu ketika ini masih di Mesopotamia, nama Abraham bukan Abraham, tapi Abram ya. Tetapi orang-orang di Perjanjian Baru, mereka menyebutnya Abraham. Tidak membedakan antara Abram dan Abraham. Kalau kita lihat di sini ya. Karena janji kepada Abraham dan kepada Abram sama. Jadi ketika ada perubahan nama, tidak ada perubahan janji. Tetap janjinya sama. Jadi orang-orang menganggapnya, makanya dia bilang, inilah sebabnya mengapa kami menyebut dia hanya sebagai Abraham. Jadi walaupun menyebutnya sebagai Abraham, tidak menyebut Abram, walaupun janjinya waktu itu masih namanya Abram, tetapi sama karena janjinya tidak berubah, tetap mereka menyebutnya hanya Abraham ya, hanya Abraham. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya di sini. Jadi kenapa perjanjian lama baru hanya menyebutnya Abraham, walaupun apa yang mereka bicarakan namanya masih Abram ya. Oke. Juga harus diingat jika jika ada kecenderungan untuk membuat perbedaan dalam janji-janji, membuat beberapa janji berlaku untuk benih daging dan sebagian untuk benih rohani. Dan benih daging adalah anak-anak Ismail dan budak dan bukan anak-anak Ishak. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, dan Ishak lahir dari roh. Benih Abraham adalah Kristus dan mereka yang menjadi miliknya melalui roh pengangkatan anak. Jadi sama ya antara nama Abraham dan sama antara janji Abraham dan janji kepada Abram sama. Yang menjadi perbedaan mungkin di sini adalah kepada benih itu, benih janji itu mungkin yang akan menjadi perbedaan adalah dalam janji itu adalah kepada siapa ya? Benih daging atau benih roh. Nah, janji ini diberikan kepada benih roh atau kepada Ishak, bukan kepada benih daging atau Ismail ya. Jadi janji ini diberikan kepada Ishak. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita juga bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita akan bisa miliki kalau kita itu adalah apa? Keturunan rohani atau keturunan roh dari Abraham, bukan keturunan daging. Walaupun keturunan daging itu keturunan langsung dari Abraham, tetapi tidak memiliki roh atau percaya kepada Tuhan atau keturunan rohani, kita tidak bisa memiliki apa yang dijanjikan kepada Abraham atau kepada keturunan Abraham. Oke, walaupun dibilang ya, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, dan Ishak lahir dari roh. Benih Abraham adalah Kristus, dan mereka yang menjadi milik Kristus atau miliknya melalui roh pengangkatan anak. Jadi walaupun kita bukan keturunan langsung dari Abraham, tetapi janji ini diberikan kepada keturunan Abraham yang satu, yang tunggal ya, atau Kristus. Jadi kalau kita katanya adalah milik Kristus, kita adalah apa? Kita adalah anak-anak dari atau kita adalah anak-anak rohani Abraham atau keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan bisa dimengerti ya saudara-saudara. Atau mungkin ada sejauh ini ada pertanyaan atau tambahan? Silakan. Ini bisa lebih mengerti ya tentang keturunan Abraham ini. Jadi ya, oke. Jadi kalau belum ada, kita lanjut ya pembahasan kita. Oke. Apa isi perjanjian? Tuhan melanjutkan. Setelah memberitahu Abraham tentang perubahan namanya, aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sekarang. Kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini perhatikan ya, yang ada tanda kuning. Jadi tanah Kanaan akan diberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, atau bahasa Inggrisnya for an everlasting possession ya. Everlasting possession. Oke, kita lanjut. Mari kita mengambil di bagian yang berbeda dari perjanjian ini secara rinci. Inti dari perjanjian adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi inti dari perjanjian Tuhan kepada Abraham adalah tanah Kanaan ya, saudara-saudara. Hal ini sama dengan pasal ke-15. Jadi kalau kita lihat ini yang saya baca tadi, ini yang aku akan menetapkan perjanjian ini sampai ini ayat 17 ya. Dan ketika Tuhan kasih ini juga ada juga di pasal 15-nya. Hal ini sama dengan pasal 15. Dia bilang janjinya adalah memberikannya kepada Abraham dan keturunannya. Jadi perjanjian itu sama dengan yang sudah dibuat di sana, tetapi di sini sudah dimeteraikan. Jadi janji Tuhan diulangi lagi ya, janji Tuhan diulangi lagi. Tetapi ketika namanya masih Abram, janjinya sama ya, bahwa akan diberikan tanah. Tetapi ketika namanya sudah Abraham, ini sudah ada meterai di sana ya. Janjinya masih sama, tapi sudah dimeteraikan ya. Mari kita pelajari selanjutnya ya. Oke. Perjanjian kekal itu dibuat Tuhan dengan dia. Ini adalah satu-satunya perjanjian yang kekal, yaitu begitu sering dibicarakan dalam Alkitab. Perjanjian itu adalah melalui darah perjanjian yang kekal. Manusia dijadikan sempurna dalam setiap pekerjaan yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Selanjutnya, tanah yang dijanjikan dalam perjanjian kekal ini adalah tanah milik yang kekal atau everlasting possession bagi Abraham dan keturunannya. Perhatikan baik-baik bahwa Abraham sendiri serta benihnya dijanjikan tanah untuk kepemilikan abadi. Bukan warisan yang hanya menjadi milik keluarganya untuk selama-lamanya, tetapi baik Abraham maupun keturunannya bersama-sama akan memilikinya untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, pengertiannya begini ya. Misalnya saya mempunyai tanah, saya memberikan kepada anak saya. Dan itu menjadi milik dari keturunan saya selama-lamanya. Jadi anak saya akan memiliki anak dan anaknya akan tinggal di situ, di tanah itu. Begitu juga ya, turun-temurun kalau tidak dijual. Tetapi ini dibilang ya, perhatikan, baik Abraham sendiri serta benihnya dijanjikan untuk tanah kepemilikan abadi. Ini dibilang ya, kalau bahasa Inggrisnya both atau kedua-duanya. Jadi Abraham dan keturunannya akan sama-sama memilikinya untuk selama-lamanya. Jadi tanah Kanaan ini Abraham dan dia punya keturunan akan miliki selama-lamanya. Tapi kalau kita baca cerita Abraham dan apa juga yang dibicarakan oleh Stefanus, Abraham tidak pernah memiliki tanah Kanaan. Abraham tidak pernah memiliki tanah Kanaan. Tetapi ini dibilang Abraham dan keturunannya, both, dua-dua akan miliki, bukan cuma keturunannya. Berarti kita sudah tahu ya, kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa tanah ini adalah tanah yang kekal. Atau ini kita tahu, ini adalah tanah atau kerajaan surga yang diwariskan kepada Abraham. Bukan tanah Kanaan literal, tapi ini adalah tanah Kanaan spiritual ya, yang dijanjikan kepada Abraham. Jadi ini tanah yang dijanjikan atau tanah milik yang kekal atau everlasting possession ini dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi Abraham pun akan memilikinya itu setelah kebangkitannya bersama-sama dengan keturunannya. Jadi
apa yang kita pelajari waktu lalu bahwa janji itu belum ditepati kalau cuma sebagian yang miliki. Jadi kita tahu bahwa memang secara literal keturunan Abraham atau bangsa Israel memiliki tanah Kanaan itu pada waktu itu ya. Tetapi itu tidak ditepati karena Abraham tidak menepatinya. Karena cuma setengah yang terima. Karena janjinya Abraham dan keturunannya. Jadi janji itu akan ditepati kalau janjinya itu lengkap, yaitu Abraham dan keturunannya. Kalau cuma keturunannya, janji itu tidak ditepati. Cuma setengah. Kalau dua-duanya, Abraham dan keturunannya menepati tanah Kanaan, itu baru ditepati janji Tuhan. Dan kita lihat, janji Tuhan sampai saat ini belum ditepati karena Abraham tidak memiliki tempat itu atau tanah itu. Jadi kita tahu bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah kerajaan surga yang akan dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Nah, kita lanjut ya. Tapi tanah bisa dimiliki untuk kepemilikan kekal hanya oleh mereka yang memiliki kehidupan kekal. Ini kan dia punya janji apa? Everlasting possession. Tanah milik yang kekal. Tanah milik kekal hanya bisa dimiliki oleh siapa? Orang yang memiliki kehidupan kekal. Dan tentu saja kehidupan kekal itu bukan karena Abraham mati waktu itu. Kehidupan kekal hanya bisa dimiliki oleh Abraham dan keturunannya ketika kebangkitan Abraham atau kedatangan Kristus yang kedua kali ketika kita akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi ini ya lebih jelas ya saudara-saudara. Tanah yang kekal atau everlasting possession hanya dimiliki bila kita memiliki kehidupan kekal atau everlasting life. Dan everlasting possession hanya bagi apa? Orang yang memiliki everlasting life. Kehidupan kekal. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya atau tambahkan? Silakan saudara-saudara. Ini lebih jelas. Ini sudah dibahas ya di chapter-chapter sebelumnya, tetapi sekarang lebih dipertegas lagi ya tentang tanah atau janji yang diberikan kepada Abraham. Ada yang mau tambahkan? Ya, silakan. Oke, jadi kita lihat ya tadi yang mana yang ganti nama itu ya dulu ya Lu. Iya, oke. Silakan. Dari Abraham ke Abraham. Jadi kita lihat juga ya, sekarang kan nanti ke surga akan punya new name, nama baru ya. Iya, betul, kan? betul. Jadi kalau kita lihat di situ yang dari cerita Abraham di sini, dia ganti nama dari Abraham ke Abraham, jadi istilahnya nama baru. Terus kita di surga punya nama baru. Kalau kita lihat di sini itu sebenarnya mengingatkan janji Tuhan kepada Abraham dan kita gitu. Dan kalau kita lihat janji Tuhan yang kita baca di sini ini tanah, ya kan, Li? Iya. Kepada kamu dan keturunanmu. Jadi inti dari pelajaran ini sebenarnya ada di mulai dari bahan ini chapter 6 itu tanah. Nah, tanah yang Tuhan janjikan ini untuk mereka memiliki selamanya. Gitu. Berarti kalau tanah dimiliki selamanya, mereka harus hidup selamanya. Itu harus hidup, betul. Jadi nggak mungkin kalau bilang tanah kamu akan miliki for possession, everlasting possession, kalau orang masih mati istilahnya begitu. Iya. Jadi untuk tanah yang orang yang bisa miliki for everlasting possession, mereka harus have everlasting life. Harus begitu. Nah untuk kita dari dirubah kita mempunyai nama yang baru, itu mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanah itu gitu loh. Tanah yang mana Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya, dan kalau kita adalah milik Kristus kan keturunannya Yesus ya. Iya. Kalau kita ada milik Kristus, kita juga akan memperoleh janji yang diberikan Abraham yang tanah itu diberi. Putus-putus sih. Bisa dengar? Sekarang bisa dengar? Iya, bisa. Ya. Jadi tanah itu diberikan untuk kita ya, untuk selamanya. Dan untuk kita yang mengganti namanya itu adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berjanji kepada kita, Tuhan sendiri yang akan memenuhinya di dalam kita, bukan dengan usaha manusia yang dilakukan yang seperti dilakukan oleh Abraham sebelumnya, tapi dia belajar dari pelajaran itu, tetapi
itu semua janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tanah yang akan kita miliki for everlasting possession. Dan kenapa kita bisa memiliki itu karena janji itu semua berada dalam Yesus Kristus gitu. Dan kita akan bahas terus ya nanti Iya. di mana posisinya kayu salib di situ. Nah, tanpa ada kayu salib, semua janji itu tidak ada gunanya gitu, seperti itu. Jadi di sini mengingatkan kita juga bahwa Tuhan berjanji dia yang akan menggenapinya, dan nama baru kita yang akan kita punya di surga itu mengingatkan bahwa apa yang saya miliki ini itu adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kalau Tuhan yang berjanji dia sendiri akan memiliki. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Jadi setelah belajar ini saya penasaran nama baru saya nanti apa ya kalau kerja surga. Sudah penasaran juga ya, apa nama baru yang akan diberikan Tuhan kepada kita ketika kita di surga nanti ya. Jadi ya semuanya akan memiliki nama baru ya. Makanya ini bagaimana kita bisa memiliki nama baru? Ini kita harus memiliki tanah yang dijanjikan ini. Atau kita juga harus memiliki kehidupan yang kekal. Dengan syarat apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudara kembali ke tanah ini ya. Ini tanah diberikan everlasting possession atau tanah milik yang kekal. Ini akan diberikan kepada keturunan Abraham ya. Tidak dibilang begini, tanah ini akan diberikan kepadamu turun-temurun. Jadi setelah kamu mati, cucumu yang akan di situ. Cucumu mati, dia punya cecemu yang akan di situ. Jadi akan turun-temurun ya. Memang akan jadi kepemilikan keluarga. Misalnya saya Singon, keluarga Singon yang akan memiliki itu terus turun-temurun. Tidak dibilang seperti itu. Tetapi ini everlasting possession, tanah yang kekal. Selama-lamanya akan memiliki tanah itu. Berarti untuk bisa saya terus-terus tinggal di situ, keturunan saya juga terus-terus tinggal di situ, saya itu harus hidup kekal supaya bisa memiliki tanah yang kekal. Bukan turun-temurun, tetapi saya dan keturunan saya akan selamanya di situ. Atau dengan kata lain, ini cerita tentang Abraham. Jadi Abraham dan keturunannya akan sama-sama memiliki tanah itu selama-lamanya ya, selama-lamanya. Itu everlasting possession harus dimiliki oleh apa? Everlasting life. Hanya bisa dimiliki everlasting life. Dan ini baru apa? Janjinya di-fulfilled atau dipenuhi ya. Janjinya dipenuhi. Oke. Kita lanjut. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut lagi? Oke. Kita lanjut ya. Oleh karena itu, dalam perjanjian ini, kita menemukan janji kehidupan kekal. Tidak mungkin sebaliknya, karena ketika perjanjian pertama kali dibuat, sebagaimana dicatat dalam pasal 15, Abraham diberitahu bahwa dia harus mati sebelum tanah itu diberikan untuk dimilikinya. Dan Stefanus berkata bahwa Tuhan tidak memberinya apa-apa untuk menginjakkan kakinya. Itulah sebabnya perjanjian itu hanya bisa menjadi miliknya melalui kebangkitan. Dan ketika kebangkitan terjadi, maka tidak akan ada lagi kematian. Nomor death ya. Karena dalam sekejap mata kita semua akan diubahkan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Jadi ini luar biasa ya. Tanah yang dijanjikan Tuhan hanya bagi mereka yang memiliki kehidupan kekal. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh Abraham juga ketika apa? Ada kebangkitan ya. Dia sudah mati dan kita tahu ketika Tuhan datang nanti pada kali yang kedua, Abraham bisa memiliki apa yang dijanjikan kepadanya. Dan makanya ini selalu berhubungan dengan Yesus. Janji kepada Abraham hanya bisa dimiliki oleh Kristus, melalui Kristus. Melalui Kristus. Begitu juga janji kepada Abraham hanya bisa kita miliki hanya melalui Kristus.
yaitu apa? Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kalau kita, karena keturunan Abraham adalah Kristus, bagaimana kita bisa menjadi keturunan Abraham? Yaitu Kristus di dalam diri kita ya. Kristus dalam diri kita. Dan di chapter 1 kita sudah pelajari tentang gospel atau tentang Injil dan tentang misteri Injil, yaitu Kristus di dalam diri manusia atau Tuhan dalam daging manusia. Makanya saudara-saudara, ini misteri yang sudah dibukakan kepada kita. Dan ketika Tuhan di dalam diri kita, bukan cuma Tuhannya, tetapi kuasanya juga. Kuasa Injil ada dalam diri kita. Kuasa yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Dan ketika mengatakan kuasa, kita harus ingat lagi tentang penciptaan. Kuasa yang sangat besar dalam menciptakan langit dan bumi, itu akan menjadi milik saudara dan saya bila Kristus menjadi milik kita ya. Dan itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita tahu ya, manusia atau daging tidak bisa mengalahkan pencobaan apapun atau mengalahkan setan. Hanya Tuhan yang mampu mengalahkan setan. Seperti contoh waktu Yesus dicobai di padang gurun, di padang belantara ya, setelah dia dibaptiskan. Kenapa setan mau mencoba Yesus? Karena setan tahu Yesus adalah manusia. Tetapi kenapa Yesus menang? Karena di dalam Yesus ada Tuhan di situ. Setan tidak bisa mengalahkan Tuhan. Dan begitu juga ketika Tuhan ada dalam diri kita, setan tidak akan menang. Ketika kita berusaha sendiri dengan daging kita, dengan daging pemikiran kita, setan akan menang. Karena pemikiran kita tidak akan menang melawan setan. Atau kekuatan manusia, kekuatan daging tidak bisa akan menang melawan setan. Oke, saudara-saudara, ini kita akan masuk ke topik baru ya, tentang perjanjian. Perjanjian adalah Injil, dan ini akan pelajaran tentang sunat. Dan ini pelajaran yang akan panjang. Jadi saya rasa pelajaran kita akan berakhir di paragraf di sini ya, di halaman ke-7. Halaman ke-7. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut untuk pelajaran tentang perjanjian adalah Injil. Dan ini adalah tentang sunat. Dan seperti yang diberitakan di grup ya, kita akan lebih mengerti lagi tentang sunat itu seperti apa. Arti sunat yang kita pelajari di buku Glad Tidings akan kita pelajari juga di bab ini. Dan akan lebih jelas lagi ya. Dan pelajaran kita untuk chapter ini akan saya tutup di sini ya. Tapi sebelum itu, mungkin sebelum tutup dan kita berdoa, mungkin ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau tambahkan. Oke. Kalau sudah tidak ada, pelajaran kita sampai di sini, saudara-saudara, biarlah pelajaran dari chapter ini untuk halaman 1 sampai 7 ini, bagaimana kita harus mempercayai Tuhan. Jangan mendua hati ya. Jangan mendua hati. Mendua hati itu bukan percaya kepada Allah lain, saudara-saudara. Tapi kita percaya Tuhan, tapi juga percaya logika kita. Dan kita bimbang logika dan Tuhan mana yang harus saya percaya. Atau saya coba-coba percaya Tuhan dan percaya logika. Dan akhirnya saya bimbang, tidak tenang ya. Ada ayatnya. Orang yang mendua hati tidak tenang. Dan ketika saya percaya akan logika, sama seperti Abraham percaya akan istrinya, logikanya seperti itu atau reasonnya seperti itu, janji Tuhan ditunda atau tidak bisa diberikan. Nanti setelah Abraham, Tuhan pastikan Abraham betul-betul percaya atau single hearted atau hanya tidak mendua hati, hanya percaya kepada Tuhan, dan janji Tuhan kepada Abraham diberikan, yaitu Ishak diberikan. Biar itu juga menjadi pelajaran bagi kita ya, saudara-saudara, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan akan janji-janjinya. Mungkin ada jatuh bangun dalam kehidupan kita sama seperti Abraham, tetapi jatuh bangun kita itu harus kita jadikan pelajaran untuk menang. Untuk selanjutnya kita bisa menang dalam setiap pencobaan atau godaan untuk lebih mempercayai akan logika kita daripada Tuhan. Dan ya,
Dari pelajaran ini juga kita bisa bagaimana kita juga dikasih harapan ya, atau janji untuk bisa memiliki tanah yang kekal. Dan kita juga untuk memiliki tanah yang kekal, kita harus memiliki hidup yang kekal. Dan hanya oleh menjadi keturunan Abraham. Keturunan Abraham yaitu Yesus, dan kita bisa menjadi keturunan Abraham kembali lagi jika Yesus ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus bisa tinggal, Tuhan bisa tinggal dalam daging, atau Yesus bisa tinggal dalam hati kita masing-masing. Pelajaran kita sampai di sini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.